Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih dalam nuansa Idul Fitri. Alhamdulillah saya mohon maaf lahir batin. Barangkali ada kata-kata yang tidak sengaja menyinggung atau tidak berkenan di hati sahabat-sahabat, atau ada jawaban-jawaban yang kurang memuaskan misalkan ya. I'll do my best, tapi ya kita cuma manusia biasa yang punya segala keterbatasan, semoga bisa dimaafkan. Kita bersih satu sama lain ya, tidak ada grudges gitu, nggak ada dendam, nggak ada hal-hal yang ya silakan, tidak ada hal-hal yang menghambat di antara kita. Insya Allah kita melanjutkan ngaji kita tentang Musa alaihissalam. Sebelum kita mulai, kita tundukkan hati sejenak, memohon Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu, kiranya Dia memberikan berkah ilmu yang mencahayai hati kita, menyinari perjalanan hidup kita, sehingga kita menjadi bisa lebih mengenalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita mulai ngajinya lagi. Kita review perjalanan Musa alaihissalam waktu itu sudah kepada penggal hidupnya dijungkir balikan dari sebuah nuansa kehidupan yang nyaman di istana. Semua punya fasilitas yang sama dengan anaknya Firaun gitu ya, Merneptah pada saat itu yang merupakan teman bermainnya. Kemudian dari suatu insiden dia kemudian dibuat tak sengaja membunuh seseorang. Sebuah hal yang besar gitu dalam kehidupannya, dan itu mengakibatkan dia melarikan diri dari negeri Mesir. Dan kita akan masuk kepada penggal nanti tentang itu adalah merupakan awal suluknya Musa alaihissalam. Nanti diberi oleh Allah seorang pembimbing, seorang nabi namanya Syuaib alaihissalam. Tapi masih dipenggal bahwa kehidupan itu didesain seperti itu, sahabat-sahabat ya. Ayatnya di pertemuan terakhir surat Al-Baqarah misalkan ya, bahwa banyak di dalam Al-Quran memberi visi buat kita yang disebut dengan cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Jadi al-basa, al-doro, zulzilah itu hal yang niscaya akan dialami oleh semua orang. Semua orang, tidak hanya orang beriman. Nah, masalahnya jika tidak ada visi tentang ini, maka kita akan terus-menerus seolah-olah berada dalam nestapa kehidupan, tidak bisa keluar dari vicious cycle itu gitu. Karena kita tidak baca Quran dengan baik, kita nggak paham bagaimana ini sebenarnya sebuah mekanisme untuk menumbuhkan pohon diri yang kemudian buah-buahnya akan tumbuh. Sebelum itu saya menemukan quote menarik hari ini dari Justin Bieber. Tidak disangka-sangka, saya baca scroll down berita gitu ya, jadi si Justin Bieber ini ceritanya nikah nih kan, udah 3 tahun ini, baru tahu juga sih. I don't really listen to his song, tapi kalau ada orang bicara tentang Tuhan, dia nyebut-nyebut Allah gitu, dia menyebut Tuhan di situ. Jadi saya selalu tertarik kalau Tuhan selalu disebut-sebut sama orang, siapapun itu, apapun agamanya. Karena saya yakin ya, Tuhan yang Maha Suci, dia tidak akan bahkan mengizinkan namanya disebut oleh orang, apalagi dalam suatu konteks yang mengagungkan dia. Jadi ceritanya si Justin Bieber ini, dia menikah kan, dan dia bilang katanya, saya pikir dengan menikah akan menyelesaikan segala masalah dalam hidup saya, and I was wrong, dia bilang, saya salah. And yes, Justin, you're not the only one, gitu ya. Siapapun yang mau menikah nanti, ada yang masih mencari ya, jangan sekali-kali punya harapan kalau saya ingin nikah akan lebih agar bahagia. Wah, itu selamat berduka cita tuh. Kenapa? Logikanya begini, kalau Anda tidak bahagia dengan kehidupan sendiri, dengan diri Anda sendiri, bagaimana kita mengharapkan orang lain memberikan kebahagiaan itu kepada kita? Apalagi dalam pernikahan, semua pergesekan terjadi.
Jadi kebahagiaan itu yang harus dibangun dari diri sendiri. Kalau kita orang yang bahagia, kita menikah, maka kita akan menambah bahagia. Tapi kalau kita dasarnya memang sudah tidak bahagia, there's no amount of marriage gitu, nggak ada pernikahan sebanyak apapun, sesering apapun, gonta-ganti pasangan, nggak akan bahagia terus. Karena kita di hatinya susah untuk bahagia. Sama, hal yang sama kalau misalkan, kalau aku ganti pekerjaan, kalau aku kerja di perusahaan yang itu, aku akan bahagia. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu sebenarnya tidak mempersyaratkan apapun dari luar kita. Kebahagiaan itu adalah ketika kita membuka hati, bersyukur, apa yang dia hadirkan, apapun itu diolah menjadi sebuah ramuan, the alchemy of happiness. Dan itu yang mengubah adalah hati kita. Gitu. Jadi si Justin ini bilang, life smacks you in the face. Jadi dia mengalami sekian banyak kejadian di mana dia terpuruk gitu, dan dia bukan satu-satunya gitu. Apalagi artis ya, orang beken ternama itu rentan kena depresi. Banyak kejadiannya, beberapa hari yang lalu juga ada artis yang bunuh diri gitu ya, karena sudah depresi bertahun-tahun. Dia bilang tapi ketika perspektifnya tentang bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, katanya ya, bahwa Tuhan itu bukan an angry dude, dia bilang sesuatu zat yang marah gitu ya, sesuatu zat yang ingin menghukum hambanya. Persepsi dia tentang Tuhan Maha Pengasih dan ingin agar kita hidup sesuai to reach our full potential, itu membantu dia melalui semuanya. Itu datang dari seorang Justin Bieber. Sekadar intermezzo gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ayatnya apa? Karena kita ngaji di sini di kajian suluk online adalah ngaji Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 216, sahabat-sahabat kita lihat sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau Allah Ta'ala sudah berkata kutiba alaikum, jadi udah, itu sama seperti sesuatu yang sudah ditetapkan. Kutiba itu ada suatu penekanan yang udah dituliskan, kata benar gitu. Perintah ini sama dengan kutiba alaikum syiyam, diawali dengan kutiba, diwajibkan atasmu saum. Ketika sesuatu diwajibkan, berarti ada sesuatu yang sangat dalam, berharga, dan penting banget buat seseorang. Saum itu sangat penting, sedemikian rupa, di ayat itu dikatakan, apabila sampai seseorang itu sakit, memang ada berbagai macam rukhsah atau keringanan, boleh berfidyah gitu ya. Tapi diutamakan mengganti saum itu di hari lain. Jadi tetap mesti puasa. Karena di dalam puasa itu ada sesuatu yang sangat membawa kebaikan. Nah, ayat ini kemudian kita harus baca dengan hati-hati karena terjemahannya adalah kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Gitu ya, perang apa gitu ya. Mesti ngasah golok. Ngeri banget gitu ya, perang sama siapa? Nah, ini yang harus kita lihat, put into context. Ayatnya ada gitu ya. Diwajibkan. Berarti mesti perang. Tapi apa maksudnya perang? Itu. Karena kita harus lihat into konteks. Ayat ini dilanjutkan dengan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik. Boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu sesuatu yang baik. Jadi ini ada sesuatu peperangan yang berkaitan dengan sesuatu yang kita like and dislike. Biasanya itu berkaitan dengan hawa nafsu. Jadi peperangan yang abadi adalah peperangan melawan hawa nafsu. Kalau peperangan secara fisik itu kontekstual, tergantung zaman dan kondisinya. Kalau ada yang menyerang ya kita harus bertahan, mempertahankan diri. Seperti zaman Rasulullah SAW dulu berperang. Itu pun perintah perangnya sudah dengan berat hati beliau akhirnya harus mengangkat pedang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah Rasulullah atau dakwah Islam zaman dulu dengan pedang hingga itu adalah not entirely correct gitu. Dia tidak melihat konteksnya dengan baik bahwa bagaimana perintah ini turun, bagaimana keberatan Rasulullah untuk mengangkat pedang dan lain sebagainya kadang tidak disorot. Yang disorot adalah seolah-olah Islam adalah ajaran yang haus darah gitu ya, ingin perang terus, tidak seperti itu gitu. Dan
jelas Rasulullah pulang dari perang Badar itu mengatakan kita baru pulang dari perang kecil untuk menuju perang besar. Itu sudah merupakan indikasi bahwa peperangan yang lebih besar itu adalah ketika bukan berhadapan face to face dengan seseorang lain di medan perang, karena disebutkan dalam hadis itu yaitu perang melawan dirimu sendiri, jihadun nafs, melawan hawa nafsu sebagai musuh kita yang paling besar. Iblis yang di luar sekuat apapun itu, dia tetap ada di luar, tapi setan di dalam diri itu yang kadang-kadang orang tidak paham bahwa dirinya tengah dikuasai oleh itu, kesetanan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ayatnya jelas, wajib ya berperang, siap-siap. Kita akan dihadapkan oleh situasi, kondisi yang tidak menyenangkan. Itu perang kita. Silakan identifikasi sekarang masalah pasangan ya, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah jodoh yang belum dikabul, masalah pekerjaan, masalah banyak hal. Sejauh ini kan kita sudah bisa di-list itu hal-hal yang kita tidak menyukainya, tapi kita kemudian mencoba untuk berserah diri dan memohon kepada Allah semoga terbuka pengetahuan tentang itu. Jadi ayatnya jelas, sahabat-sahabat, wajib kita berperang. Artinya apa? Atas hal-hal yang kita tidak sukai, siap-siap untuk bisa berserah diri kepada Allah Ta'ala, menerimanya, dan kemudian merespon dengan yang tepat. Banyak ayat diantaranya, surat Al-Baqarah 155 ini, bahwa sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, gitu ya, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan ujungnya diberi hint adalah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apa persoalannya di sini? Bahwa kita sahabat-sahabat sejak kita dilahirkan sampai meninggal akan terkena hukum ini, tentang diwajibkannya peperangan, tentang bahwa kita akan berhadapan dengan kekurangan ini, kekurangan itu, dengan keguncangan, dengan kesempitan dan kesulitan. Kita akan ditimpa oleh ujian, ini hukum. Dan ini terjadi pada setiap orang, bukan hanya setiap orang beriman. Karena setiap orang yang dilahirkan di alam dunia ini otomatis akan terkena sebuah hukum yang sama. Kemudian ada orang yang sanggup memikulnya, ada yang melalui semua itu dengan makin berserah diri dan dari mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang tidak sanggup memikulnya, patah, terpuruk, kafir, menjadi kufur, dan makin menjauh dari Allah Ta'ala. Itu. Ini adalah sebuah hukum kehidupan. Jadi barang siapa di antara kita yang tengah menghadapi semua itu, kesempitan, ujian, gelombang musibah, ya, tsunami dalam kehidupan, suatu guncangan, this is it, gitu. Ini adalah sebuah natur kehidupan. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, ayatnya jelas, kita ngaji juga, lihat ini kitab Al-Quran bicara begini, kitab kehidupannya bicara apa. Sekarang tinggal kita sinkronisasi kitab diri kita, agar kita sudah punya pengetahuan Al-Quran, bakal ini terjadi, kehidupannya cocok, memang kejadian seperti itu, respon kita seharusnya seperti apa. Itu suluk. Agar kita kan ingin semua masuk surga ya. Sebenarnya surga yang nanti, itu kita rajut dari sekarang. Sama seperti Shirathul Mustaqim yang akan kita lewati nanti, itu sesuatu yang kita tengah bentuk saat ini. Jadi yang disebut Al-Jannah dalam kehidupan, kalau ada hadis itu Rasulullah mengatakan surga itu dikelilingi oleh neraka dan sesuatu yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang kita sukai. Nah, konsepsi yang kita tidak sukai dan sukai itu kan disebut di dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwa tentang kewajiban berperang. Kita lihat lagi ya, pelan-pelan, diwajibkan atas kamu berperang. Jadi boleh jadi kita menyukai sesuatu tapi itu tidak baik, artinya itu jalan menuju neraka. Karena jalan neraka itu dikelilingi oleh hal yang kita disukai oleh hawa nafsu kita, gitu masalahnya. Referensinya kita itu hawa nafsu. Dan surga dikelilingi oleh hal yang tidak kita sukai.
Jadi kalau kita diberikan suatu fenomena atau episode kehidupan yang tidak kita sukai, alhamdulillah itu jalan ke jannah, suatu jannah dalam kehidupan. Al-jannah itu definisi Al-Quran sebuah tajalli jamal. Jadi ada sebuah tindakan-tindakan Allah untuk menuju surga itu yang berfungsi untuk meruntuhkan hijab-hijab diri kita. Keangkuhan kita, hijab diri bahwa saya tidak bisa hidup tanpa dia, gitu. Itu hijab tuh. Allahnya ada di mana? Ya Allah Maha tahu kan, dia berpegangan kepada siapa? Kepada selain Allah. Kalau saya tidak punya pekerjaan ini, habislah saya. Misalkan kalau bisnis saya hancur, selesailah hidup saya. Hal-hal seperti itu, walaupun tidak dikatakan oleh orang itu, walaupun dia sholat, walaupun dia zikir, tapi Allah tahu yang menguasai hatinya itu apa. Dan itu ditampakkan dalam ujian-ujian musibah-musibah itu. Itu seperti hari Tuhan. Kalau dalam Alkitab, hari Tuhan itu kita seolah-olah membangun rumah ya, peribadatan. Kalau di cerita anak tuh ada kisah Three Little Pigs and a Wolf gitu ya. Ada yang satu membangun rumahnya dari ranting-ranting gitu ya. Terus ditiup sama si serigala tuh, hancur rumahnya. Ada yang membangun dari kayu-kayu, gelondongan kecil hancur. Nah, rumah yang paling kuat, mau itu diterpa oleh badai kehidupan, musibah, dia tetap kokoh. Nah, Allah itu sebenarnya ingin membimbing kita supaya membangun sebuah hubungan dengan Dia yang demikian kokoh. Maka hijab-hijab itu harus lepas. Memang sakit, tapi itu fungsinya adalah sungguh untuk meruntuhkan hijab hati, daripada kita dilucuti di sana, nanti di alam nanti, nauzubillah min dzalik, lebih menyakitkan. Ya udah di sini mah masih bearable, beneran, masih bearable. Palingnya sakit hati dikit, nangis-nangis dikit nggak apa-apa. Ya, masih bisa tidur, ada atap, ya tidak terbakar api. So, it's bearable, really. Apapun duka cita yang kita hadapi saat ini, tak ada bandingannya dengan kita 5 menit saja menghadapi azab kubur. Ini belum azab di neraka ya, baru azab kubur. Azab kubur itu adalah dosa-dosa personal. Karena kalau sudah masuk padang mahsyar dan lain sebagainya, kita akan berpaparan dengan sebuah yaumul hisab, di mana orang-orang yang merugi itu yang nuntut banyak. Ya, misalkan si mantan menuntut karena kamu menyakiti aku. Waduh, itu hari yang mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita bermaaf-maafan di sini, semoga kita clear ya. Jangan saling menuntut nanti gitu. Karena kata Rasulullah, kalau orang sudah dibuat lama di alam itu, maksudnya banyak sengketa, itu udah calon neraka aja. Banyak yang nuntut gitu. Tapi kalau udah mana yang nuntut ini, enggak, karena kita juga nggak mau dituntut, kita nggak usah nuntut orang lah. Jadi kita bersih-bersih aja. Ya, alhamdulillah semoga di yaumul hisab cepat lewatnya dan istirahat di taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi perang itu wajib. Sesuatu yang akan kita hadapi karena itu sebuah pelepasan hijab, perang melawan hawa nafsu. Maksudnya si hawa nafsu itu harus ditundukkan karena dia yang menjadi hijab terbesar antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang membuat kita nggak bisa kenal dia, nggak bisa ma'rifatullah. Itu Nabi Isa bilang begitu. Hijab atau penghalang terbesar antara seseorang dengan Tuhannya adalah dirinya sendiri. Nah, satu persatu, layer by layer dilepas. Di situ nanti baru mulai menemukan suatu kesegaran tersendiri. Seiring dengan setiap lapisan itu lepas, kita makin mengenal dia. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Sampai nanti suatu saat lagi ada semacam liqa Allah. Jadi ketika seseorang sudah lepas hijabnya, dia masuk ke dalam sebuah jamal Allah. Orang yang sudah dalam kondisi itu, melihat takdir yang menimpanya itu sama saja. Sama seperti Umar radhiyallahu an, dia bilang, buat aku nggak peduli, mau dikasih nggak dikasih semua sama. Nah itu berarti udah orang yang sudah menempuh pelucutan sekian hijab di dalam dirinya, sehingga dia melihat dikabulkan dan tidak dikabulkan sama saja, karena dua-duanya sebuah bentuk interaksi dengan Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang orang luar itu tidak lihat.
Jadi secara fisik kehidupannya sepertinya wah repot gitu ya. Banyak ujian, orang luar melihat seperti itu. Sama seperti orang luar melihat Ibrahim di tengah-tengah api yang menyalanya menggunung gitu. Tapi dalam dirinya nggak kerasa itu. Sudah hilang itu, tidak dipersepsi lagi sebagai sebuah ujian. Untuk melengkapi tentang mekanisme ujian ini, ada sebuah hadis mengatakan begini, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai Allah. Gitu. Kata Nabi, kalau kamu ngomong begitu, siap-siap diuji gitu ya, maka siap-siaplah untuk diuji. Karena ini sesuai dengan surat dalam Al-Quran, apakah kalian mengatakan sudah beriman, padahal belum aku uji. Hingga jelaslah bagi Allah siapa yang berdusta dan siapa yang membenarkan. Mudah kalau bilang aku beriman, coba diuji. Kayak samalah kita kalau misalkan ya, kalau lagi PDKT, gampang orang kalau bilang I love you. Iya kalau cuma ngomong-ngomong gitu aja gitu. Tapi coba diuji, begitu kita butuh sesuatu, ketika kita ke dalam kesulitan, apakah dia mau crossing the mountain gitu ya, menyeberangi samudra, melalui semua kesukaran untuk kita. Nah, jadi ujian itu benar-benar akan menampakkan siapa hambanya yang benar-benar sang hamba sejati dan siapa yang mereka berdusta. Sekali lagi, sahabat-sahabat, ujian yang dialami oleh Musa itu penjungkir balikan kehidupan itu menimpa kita semua. Dan sampai mati akan ada mekanisme itu. Jadi jangan berharap, waduh, enak nih, nggak ada ujian, tenang semuanya, duit aman, rumah tangga aman, a walk in the park, a rainbow in the sky, belum, itu mah nanti. Karena apa? Hati kita masih demikian terhijab. Taunya bagaimana terhijab? Kita nggak bisa dengar dia bicara gitu. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, sudah bisa berbicara seperti jangan Rasulullah, malaikat berbicara udah ting-tong. Zaman dulu iblis tuh ngomong sama Allah hadap-hadapan gitu. Karena kita pengen ma'rifatullah, ingin dekat. Tapi jawabannya terdengar nggak, terpahami nggak? Fakta bahwa kita belum bisa memahami secara instantly gitu, respon dari dia, berarti ada yang sedang menutup. Nah, sampai itu terjadi, udah hadapi itu, mekanisme ini, pembersihan. Jadi sebenarnya gini, mentalitinya seorang salik ya, orang yang menjalani suluk atau perjalanan menuju Allah Ta'ala. Hidup ini sesuatu yang kita harus wariskan kepada anak-anak kita juga, mentalitas bahwa jangan harapkan hidup tuh tanpa masalah dan ingin santai, ongkang-ongkang kaki di pinggir pantai gitu ya, duit mengalir dengan sendirinya, itu nafsu. Ada orang tuh makin dia tua, makin banyak pikirannya. Benar nggak? Karena dulu yang dipikirin kalau masih single dirinya sendiri. Begitu berkeluarga, oke lah sama pasangannya. Begitu lama-kelamaan, anaknya dia dipikirin. Setelah anak, ada cucu dia pikirin. Selain itu dia berpikir tentang lingkungannya gitu, tentang apa yang dia punya. Jangan sampai semua amanah yang Allah berikan berupa potensi, kepintaran, semua itu idle di dalam dirinya. Itu berat hisabnya nanti. Jadi kita ingin pulang dalam keadaan bersih, kosong. Itu semua sudah dikeluarkan, semua sudah disodakohkan untuk kepentingan orang lain. Jadi inilah sebuah hukum penimpaan yang harus kita sadari, dan kita mesti paham kenapa Allah menimpakan itu semua. Bukan karena dia jahat, tentu tidak. He's not an angry dude, kalau kata Justin Bieber. Bukan dia iseng gitu. Ya, semua dengan suatu tujuan yang hak, bahwa dia yang rinduin ingin dikenal, dia tuh sangat cinta ingin dikenal, tapi apa daya, mengenal dia itu harus melalui pengenal diri kita, nafs kita. The true nafs ya, jiwa. Bukan hawa nafs. Hawa nafs itu hawanya si nafs, hawa-hawanya. Jadi it's not the real nafs. Tapi the true nafs adalah jiwa kita. Nah, hawa nafsu itu suka niru-niru. Seolah-olah mirip, namanya juga hawa nafsu, dibikin sama, kalimatnya luar biasa itu ya, memang coding Al-Quran bahasanya tuh presisi.
Nah, speaking of which, ya karena kita baru saja meninggalkan Ramadan, sedih ya. Suka sedih gitu hilang Ramadan. Aduh, semoga ketemu Ramadan tahun depan. And by the way, siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar tahun depan, di Ramadan tahun depan, ini persiapannya dari Syawal ini gitu. Nah, jadi saya mau buka sharing session bagaimana pengalaman sahabat-sahabat mengalami Ramadan di tahun ini. Semoga ada yang mau bersedekah, mau berbagi cerita gitu. Silakan. Yuk dibuka. Ada Mbak Arum, Mbak Della, Mbak Desi, Mbak Dewi, Mbak Dia, Mbak Esi, Mbak Evi, Mbak Vidianti. Silakan langsung di unmute aja yang mau bicara atau mau kirim lewat chat boleh. Dibagikan apa refleksi kita lepas Ramadan ini. Harus ada yang beda dong dari Ramadan-Ramadan yang lalu gitu ya. Harus ada semua perenungan terhadap aku siapa sih gitu ya. Fokusku kemana gitu. Terus pemaknaan terhadap semua yang Allah sudah berikan dalam hidup kita berupa keluarga saya seperti ini gitu kan. Pekerjaan saya seperti ini, lingkungan saya seperti ini, keluarga dan lain sebagainya. Agar kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berserakan gitu. Kayaknya itu tidak bersatu. Enggak, makin lama kita bertauhid itu semua makin menyatu karena itu datang dari sumber yang satu, Allah Ta'ala. Jadi harus nyatu lagi. Gitu. Makanya dikatakan kalau doa Ali itu kalau ada orang menikah semoga dihimpunkan yang berserak gitu. Nah, kita tuh kayak gambar puzzle tuh yang keping-kepingnya berserakan berantakan. Tugas kita nih apalagi udah mencapai usia di kepala 4 gitu ya. Itu si keping-keping itu harus sudah mulai didudukkan di posisinya masing-masing, makin direkatkan, oh ini di sini. Kalau kita bikin puzzle tuh ya kita mulai dari pinggir gitu, yang paling gampang. Kemudian udah mulai kelihatan itu si gambarannya apa? Apakah gambar tentang action figures, ini puzzle nih menggambarkan apa sih? Apakah tentang pemandangan alam atau skyscrapers in the city gitu ya? Apa ini gambarnya? Itu gambaran kita. Who we are. Sudah mulai kelihatan di situ. Temanya apa? Fokusnya di mana? Sehingga berbekal itu kita fokus mulai apa ya? Jangan semua serba dimakan gitu. Jangan semua tawaran serba diambil. Hanya tawaran-tawaran atau hanya peluang-peluang yang kemudian fortify atau memperkuat fokus-fokus kita. Gamblangnya begini, kalau gambar diri kita adalah tentang lautan, hal-hal yang berkaitan dengan pegunungan nggak usah diambil jauh, gitu, itu terlalu jauh. Tapi kalau misalkan masih di pesisir pantai, tawaran-tawarannya ambil, karena itu kita itu temanya adalah lautan, gitu. Itu simbolik ya, simbol-simbol yang ada. Tapi sebenarnya hati kita tahu kok, hati akan bisa, hati nurani ya, kalau dia makin kuat, diperkuat dengan sholat yang baik, zikir yang banyak. Semua ibadah itu memperkuat hati nurani, juga sabar, tawakal. Dia akan memberi sinyal tentang hal-hal yang itu ambil gitu ya. Kadang tawaran itu hati-hati sahabat-sahabat, dia bisa berupa emas kumambang kalau kata orang Sunda atau orang Jawa tuh. Emas tapi mengambang. Sesuatu yang dalam Al-Quran dikatakan binatang buruan yang mudah didapat atau ikan-ikan yang muncul di hari Sabat. Itu dalam Al-Quran dikatakan begitu. Artinya akan ada ujian dalam kehidupan di mana tawarannya tampaknya menarik gitu ya, menggiurkan, secara gaji gede gitu ya. Kalau proyek itu besar sekali. Tapi, nah ada tapinya. Hati itu bisa mengukur. Tapi kayaknya, nah itu harus dibutuhkan keberanian dan keteguhan hati untuk say no to that, gitu. Hal-hal seperti itu bisa muncul dalam suluk. Del, silakan Dela. Minal aidin wal faidin, Del. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Del? Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama ya. Batin ya. Mohon maaf lahir batin juga adalah gimana pengalamannya? Apa ya namanya? Kalau menurut aku Ramadan kali ini tuh bener-bener Ramadan yang kerasa banget gitu. Karena aku Kenapa? kayak bikin effort gitu. Karena Maksudnya biasanya gimana Ramadan bikin ya puasa. Iya, karena biasanya kalau Ramadan itu ya
puasa gitu kan. Heeh. Ya normal aja lah puasa, menahan lapar, Nah, haus, kayak sekarang apa gitu, yang beda? atau enggak marah. Heeh. Kalau Ramadan kali ini tuh aku benar-benar dapat banyak ujian ya, seperti yang waktu Oh 2 minggu yang gitu, lalu iya aku iya. cerita. Mm. Nah, tapi setelah aku cerita itu masih ada lagi Teh. Hmm. Jadi yang kemarin menjelang Ramadan akhir itu adalah aku tuh dapat tawaran untuk partneriat sama seseorang gitu, untuk Apaan? ngerjain proyekan. Partner. Ya partneriat. Jadi Hmm. kayak aku bikin kolaborasi sama dia, bikin project Oke. lah ya. Dia punya Mm-mm. project yang lumayan menurut aku besar, dan kalau aku bisa bergabung itu kayaknya bagus lah gitu prospeknya buat perusahaan aku, buat diri aku sendiri gitu-gitulah. Hmm. Jadi mungkin nanti orang bisa lebih mengenal gitu-gitu. Nah, udah senang-senang kayak gitu kan, ternyata kan aku diuji, suami aku sakit COVID, anakku juga yang kecil juga sakit COVID gitu ya. Sampai saat itu tuh aku bener-bener gak ada waktu untuk ngerjain kerjaan itu gitu Teh. Sedangkan deadline-nya adalah bulan Mei. Udah gitu, dan aku tuh dibikin blank sama sekali, bener-bener aku nggak bisa ada ide, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya dalam arti nggak punya ide lah, nggak punya kayak nggak punya kemampuan untuk bikin gitu loh. Dan itu tuh baru pertama kali yang aku juga sampai kenapa ya kok kayak gini gitu kan, aku tuh gitu. Terus udah gitu ya akhirnya aku yang karena udah cepet ayo cepet ini tuh mau launching katanya gitu kan. Akhirnya aku bikin dengan seadanya aku, dan taunya ternyata aku kan belum pernah ketemu orangnya ya Teh. Jadi kita cuman Suaranya hilang Dela apa saya nih? Dela yang hilang. Oh. Hilang? Ya, sempat hilang Del. Sinyalnya sempat terputus sinyalnya tadi. 1 menit terakhir. Diulang. Halo? Putus lagi. Ya, udah sekarang kedengaran Halo, nih. Teh? Sempat terputus tadi, Del. Iya. Sampai mana ya? Jadi pokoknya aku jadi nggak bisa itu ngerjain itu, project itu. Jadi aku sama sekali benar-benar blank, nggak bisa ada ide, pokoknya nggak bisa aja. Sampai akhirnya aku maksain ngerjain, terus aku kasihlah ke orang itu. Ternyata orang itu tuh nggak suka Teh sama desain aku, katanya dia tuh kayak kecewa banget gitu loh. Ekspektasi dia ke aku tuh besar karena dia lihat portofolio tuh kayak gini kok hasilnya gini gitu kan ya. Dan dia kan nggak mau tahu ya kalau misalkan aku ternyata lagi puasa, kemudian lagi suami sama anakku kena COVID gitu-gitu kan. Jadi kayak pokoknya akhirnya dia nggak mau lanjutin kerjasamanya sama aku gitu. Terus di situ sih sedih ya, tentu aja sedih gitu. Terus udah gitu tapi di situ tuh kayak aku kayak seolah-olah dikasih petunjuk sama Allah kalau misalkan itu mungkin bukan yang terbaik gitu. Dan aku nggak lama kok sedihnya, cuman 1 malam lah gitu, sempet nangis-nangis juga malam-malam itu waktu sudah dapet dari dia kayak gitu, karena dia tuh langsung kan namanya kalau pengalaman aku ya, kan ini pertama kali partneriat ya, pertama kali kolaborasi. Tapi kalau misalkan kerjaan yang pro biasanya kita kasih desain, abis itu ada momen di mana kita revisi, brainstorming bareng. Ini nggak ada Teh, langsung di-cut gitu loh. Jadi dia kayak nothing tulus, kalaupun nggak pakai aku juga dia bisa cari yang lain, toh kita nggak terikat kontrak atau apa gitu. Jadi bener-bener ya. Jadi sedih tuh kamu gitu tuh aja. diputusin begitu. Sedih. Iya sedih banget. Cuman terus? dari situ aku aku dari situ ya sedih, terus tapi ngerasa bahwa kayaknya ini yang terbaik gitu. Dan mungkin aku juga saatnya aku untuk memikirkan, emang iya yang aku mau tuh di bidang itu gitu. Kenapa? Karena kok aku padahal janji waktu dulu itu kalau aku mau kerja dari rumah itu kayak pengen ada pesan-pesan kayak bela agama aku lah, terus misalkan ngasih tahu kalau agama Islam tuh kayak apa gitu loh, kayak gitu-gitu. Tapi selama ini hampir 1 tahun ya, karena bulan depan itu udah 1 tahun, aku nggak ada sama sekali usaha aku ke situ gitu. Di situ aku sampai minta maaf ke Allah, terus kasih aku petunjuk, aku harus ngapain gitu-gitu.
Terus aku harus gimana sih gitu. Aku memang jadi dapat pekerjaan, dapat penghasilan, tapi ternyata janji aku di awal tuh belum aku tepatin gitu ke Allahnya. Di situ tuh jadi aku berefleksi ulang gitu ke yang aku mau dulu itu gitu. Yang aku pernah bilang gitu sama Allah tuh. Nah dari situ sih Allah ngasih petunjuk sih Teh, cuman aku belum praktek gitu. Karena aku pun ya Apa itu masih struggle. Ya petunjuknya mungkin aku di bidang ini gitu, di bidang ada suatu bidang yang aku sukain gitu, tapi belum aku lakuin gitu. Terus aku juga kayak yang yang kayak dikasih tahu kalau misalkan nggak apa-apa, misalkan nggak usah dapat uang juga gitu kan, nggak usah dapat kerjaan juga, tapi niat kamu kerja di rumah tuh adalah ini loh, kayak diingetin gitu loh Teh. Jadi ya mungkin aku bakalan coba ke situ, dan itu juga karena aku udah ya kata Teteh kan kalau kita mau tahu ngapain itu kita sholat hajat kan, dan aku selama bulan Ramadan kemarin aku banyak banget sholat hajat kayak gitu. Dan bulan Ramadan kemarin itu yang pertama kali aku taraweh nggak bolong kecuali lagi dapat selama aku di Perancis, karena jujur selama tinggal di Perancis aku nggak pernah taraweh. Maksudnya paling taraweh itu cuma selama Ramadan 2-3 kali, oke lah udah gitu bye-bye gitu. Tapi bulan ini aku melakukannya gitu sampai rutin, terus mau nggak keburu juga, misalkan aku bangun jam 4 ternyata udah harus siap-siap untuk sahur kan, tapi aku tetap nyempetin gitu-gitulah. Alhamdulillah. Iya, nggak tahu karena suasananya udah, maksudnya puasanya kita prongtom ya. Jadi kayak kita malamnya masih lebih lama gitu. Makanya aku bisa menjalani itunya, nggak tahu karena itu juga gitu. Tapi aku mikir lagi gitu. Karena kalaupun suasana kayak gitu, kalau Allah kasih aku malas juga aku nggak akan melakukannya kan. Artinya benar. berarti, Itu betul itu. Taufik Allah. Iya, ini Allah. Betul. Iya, kayak gitu. It's a combination of everything tentu. Tapi dasarnya Allah yang izinkan. Ya. Iya. Terus aku juga aku membaca diri aku gitu. Apa sih sebenarnya yang salah sama aku, dan aku banyak banget ngeliat gitu. Aku tuh pertama orangnya nggak fokus gitu. Jadi banyak banget yang aku janji sama Allah, aku mau gini, tapi aku nggak aku kerjain. Jadi lebih fokus ya setelah ini ya. Iya, lebih fokus dan malesan gitu aku tuh. Aku gampang males gitu, kalau udah nggak fokus jadi males gitu sih. Iya, betul. Karena inspirasinya nggak mengalir di situ. Males tuh kan karena si angin ruh itu tidak terhembus. Jadi memang Del itu ayatnya surat Muhammad ayat 7 kalau tidak salah, bisa dilihat ya, tentang menolong agama Allah. Kita tuh butuh pertolongan dalam hidup, betul? Kita tuh siapa sih sebenarnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang badan ini juga yang ngatur Allah. Kalau Allah mau, tek aja katup dibikin bocor. Aduh, repot, udah biru semua kita. Ya, megap-megap. Kalau dia mau, tek aja dibikin sistem imun kita kacau, jadi autoimun. Si badan memakan dirinya sendiri, coba bayangin. Jadi kita ini sehat-sehat, enak-enak, betul-betul Allah jaga Rabbul Alamin. Kita cuman nggak sadar aja kita lagi dijagain. Makanya there's no amount of zikir, there's no amount of alhamdulillah sebenarnya cukup untuk membayar itu semua gitu. Tapi dia kan maha pengasih. Jadi setidaknya ya, kalaupun kita zikirnya kurang, sholatnya nggak khusyuk, atau sabarlah gitu sama kodoknya gitu, ketetapannya. Atau sabarlah dengan apa yang dia hadirkan dulu. Jangan mengutuk-ngutuk dan merasa diri paling kehidupannya paling sedih gitu ya. Sementara tidak melihat sisi lain gitu loh. Sedih itu part of human, of course. Kita nangis itu wajar. Seorang Rasulullah menangis ketika cucunya meninggal gitu. Tapi sedih yang dimaksud adalah kesedihan yang membawa kita kemudian terpuruk dan tidak melihat sisi lain, bahwa di balik itu Allah tengah mengangkat kita. Nah, itu yang kesedihan yang toxic ya. It's a toxic sadness, itu yang kesedihan yang melemahkan. Jadi di surat Muhammad itu dikatakan barang siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong dia. Menolong Allah itu dalam arti begini, menolong agama Allah. Dia tentu sebagai zat tidak perlu ditolong, tapi bahwa agama Allah harus tegak di muka bumi ini, dan tegaknya itu melalui manusia-manusianya. Jadi cara menolong Allah, agama Allah
tidak harus sebombastis kita mesti mendirikan sebuah organisasi gitu ya. Kalau tidak perlu sebombastis itu. Dengan apa yang gampang di kita lah, menegakkan sholat kita di dalam diri, menegakkan kita kepribadian dengan baik. Kita punya masyarakatnya sendiri-sendiri ya, umatnya sendiri-sendiri. Buat Tehianian umatnya itu jelas tuh anak-anak yang lucu-lucu itu ya, Mbak Tini juga. Ya kita punya semua ya, ada suami gitu, ada buat suami ada istrinya, ada orang tua. Itu umat-umat yang kita perlu tegakkan, dalam arti kita dakwah itu kan tidak selalu harus ngeluarin ayat-ayat, tapi just by being you gitu. Jadi dakwah yang paling terkena, yang paling mengena ke hati orang adalah kita nggak usah gembar-gembor, sabar ya, sabar, tapi kita lihat aja begitu kita nahan diri, nahan marah, tidak sebisa mungkin nggak menampakkan amarah, orang sekitar tahu tuh. Waktu itu ada yang testify itu ya, ada yang testimoni, beliau tuh dia bilang, saya ingat ibu saya tuh kuat gitu. Dia nggak perlu bilang, karena kamu harus kuat ya. Tapi dengan kekuatannya menghadapi kehidupan, itu menginspirasi anak-anaknya bahwa saya ingin sekuat ibu saya gitu. Ibu saya tuh nggak pernah ngeluh gitu. Kalau figur yang tidak pernah ngeluh buat saya adalah nenek saya. Beliau tidak pernah ngeluarin ayat-ayat Al-Quran, nggak ada quote nggak pernah baca buku-buku motivasi tentang be strong or whatsoever, tapi dia adalah figur yang setiap saya bertemu beliau tidak pernah cemberut, selalu senyum. Beliau tuh istri kedua ya, harus ngurus juga anak tirinya. Dalam kesempitan dulu anaknya 11 gitu ya, beneran membentuk kesebelasan tuh tim. Jadi zaman dulu anaknya banyak gitu. Saya cerita tuh, jadi lepas perang itu 2 telur mesti dibagi sama anaknya 11, gimana tuh? Kalau zaman sekarang ibu-ibu nggak kebayang tuh kan, 2 telur dibagi sama anaknya 11. Terus nenek saya campur dengan air dan tepung sehingga besar gitu, tambah banyak gitu, semua orang bisa makan dan hidup semua sampai sekarang gitu. Itu luar biasa. Jadi buat setiap orang, setiap kita pasti punya figur-figur panutan gitu. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah the ultimate uswatun hasanah gitu. Jadi kalau kita mau belajar sabar, lihat bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang menyakiti dia. Tapi bagaimana responnya dengan mulia, tidak pernah menyakiti balik gitu. Bahkan membalas keburukan dengan kebaikan gitu. Hal-hal seperti itu yang harus kita raih ya. Jadi benar Del, mau ditolong kehidupan kita, tolong agama Allah. Artinya tegakkan itu akhlak-akhlak. Itu cara kita menolong agama Allah. Lakukan hal yang dekat dengan kita ya. Be who you are. Itu cara kita menolong agama Allah. Jadi tidak jauh-jauh sebenarnya. Anda pandai memasak, masak dengan benar, bagi itu sama orang gitu ya, sama tetangga, bikin orang lain happy. Anda bisa tulisnya dengan benar, bagi sama orang, bikin orang lain terinspirasi gitu. Anda bisa punya apapun yang kita punya. Semua orang pasti nggak mungkin tidak ada orang yang kosong dari potensi gitu. Nah, temukan itu, uji coba, dan kemudian tumbuhkan dan berbuahlah gitu. Bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya. Infak itu, sedekah itu yang kemudian akan mengubah hidup kita. Gitu ya. Hidup kita nih berubah karena kita membantu orang. That's how. Gitu sahabat-sahabat, ada yang lain yang mau berbagi? Silakan. Gimana masih perenungan Ramadan? Ya, silakan di-unmute. Teh. Dina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, bos semua. Sama-sama ya. Maaf lahir batin. Gimana nih seru di sana? Alhamdulillah, lebarannya bareng sama Teh Dela juga di KJRI. Iya. Kalau pengalaman Ramadan kemarin tuh memang kalau bisa saya sharing itu masalah kesabaran gitu. Saya sendiri merasakan yang namanya saya kalah dengan dengan hawa nafsu saya gitu. Ada satu hari di mana apa aja yang saya lakukan salah. Lagi puasa itu Teh.
Ya, Kebayang keselnya. kesel banget sampai batal. Batalnya karena nangis. Nangis itu karena bener-bener yang udah Udah nggak kesel banget ya. Udah udah memuncak. kelewatan. Wow. Tapi setelah Gimana? nangis, setelah batal gitu ya, saya coba menenangkan diri kan. Di situ saya ngerasa kayak saya lagi ngetawain diri saya sendiri gitu loh, Teh. Ya Allah. Ya ampun, dia batal, malu-maluin banget. Kayaknya apa namanya? Lagi ngetawain diri sendiri, cuman gara-gara hal sepele kayak begitu, kayak gitu loh. Jadi malu hati banget satu harian itu di dalam rumah gitu. Apa aja salah, Teh. Salah, sama anak juga mau marah, sama suami kesel, sama jahitan, ngamuk sama mesin, loncat-loncat mesinnya. Aduh, pokoknya itu mesin macam-macam. dipukul-pukul jadi korban. Oh ya Allah. Sama mesin gitu. Pokoknya satu hari itu apa yang terjadi? Something happen. Nggak tiba-tiba begitu. Ada sesuatu yang mendahului itu biasanya. Saya kurang paham. Mungkin hawa nafsu. Balik lagi ke hawa nafsu mungkin ya itu Mbak Tessa. Hawa nafsu ya mungkin kepengen cepat selesai jahitan. Hawa nafsu ya, biar itu, ya. nurut tapi nggak nurut gitu. Ada aja satu cerita yang aduh kok saya hari ini kenapa ya gitu. Kayaknya balik lagi ke hawa nafsu pribadi gitu, diri sendiri. Iya, akhirnya malam nangis kan, saya nangis sama suami. Suami juga ikut ketawa gitu, ngetawa. Ya akhirnya, jangan ketawa, saya juga udah ngetawain diri saya sendiri gitu ya. Di situ, I see, berarti ini hikmahnya Ramadan nih, di mana kita nggak hanya menahan lapar dan minum gitu ya, haus gitu. Ternyata nafsunya ini yang masih tanpa kita sadari. Iya. Ditampakkan ya di hari itu ya. Betul sekali. Wah, kelabakan sekali kita kan. Betul. Dan istri saya yang merasa kalah gitu, kalah dengan hawa nafsu saya gitu. Ya itulah saya baru sujud banyak gitu ya sampai keluar air mata gitu, jadi nangisnya double itu hari itu. Itu yang satu tapi beda air mata, yang satu air mata kesal, yang satu air mata penuh penyesalan. Gitu. Dalam satu diri kok saya tidak mampu gitu kan. Wow. Tapi dari apa hikmahnya tuh satu hari itu ditampakkan bahwa iya itu hikmahnya dikasih lihat saya itu kurang banyak sabar gitu, masih sabar dia yang mau ini mau itu gitu kan, yang belum merasa puas dengan sedikit ini sedikit itu, yang ini yang akhirnya saya lihat gitu, dan alhamdulillah saya malu sendiri gitu loh Teh. Jadi tambah utang puasa tuh ya banyak kita tambah ya. Masya Allah. Kita Allah ngajarin ya, Allah ngajarin tuh. Ya, Ramadan. Indahnya di situ. It never happened before. Ada sebuah pembelajaran yang kontan gitu terjadi seharian. Kalau nggak lagi sedang berpuasa itu mungkin nggak terasa gitu pembelajarannya, karena kita ya Allah lagi stres sedikit kan bisa minum gitu ya, bisa makan. Nah, kalau ini kan tanpa itu semua gitu kan, jadi agak nervousnya lebih gitu. Itu gitu. Dibalik ada pelampiasan, nggak bisa makan gitu. Iya. Ya berkah Ramadan tuh, alhamdulillah Mbak Dina. Iya. Dan tadi saya mau bilang, jadi saya belajar juga dari suami justru ya. Kok persis di hari yang sama, malamnya saya cerita tentang diri saya, dia juga lagi bercerita tentang dirinya gitu. Dia bercerita hari itu dia nolongin temannya pindahan, jadi temannya beli apa namanya tempat tidur bekas gitu ya di rumah apartemen orang, jadi perlu bantuan, dia bantuin temen ngangkat gitu. Ditawarin minum sama yang punya rumah, atau ditawarin, suami bilang, oh tidak terima kasih saya sedang berpuasa gitu. Oh Anda seorang muslim katanya yang punya tempat tidur. Iya alhamdulillah kata suami. Nah setelah tempat tidur itu udah selesai diangkat, ditaruh di dalam orang yang
beli tempat tidurnya itu, dia datengin suami gitu, bawain besek. Alhamdulillah, terus? Untuk Anda berbuka puasa. Jadi yang jualan itu suami Wow. juga gitu, alhamdulillah. Hmm. Ya, terus gimana? Ya, alhamdulillah. Jadi terus Stefan itu temennya dia yang lagi pindahan, yang dia tolong, ngelihat itu gitu kan. Jadi saya keinget sama ucapan Mbak Tessa tadi. Kadang-kadang kita untuk berdakwah itu tidak perlu berbicara selain memberikan contoh. Di situ saya keinget cerita suami saya tadi gitu, dibanding saya yang kurang menahan hawa nafsu, ternyata suami dapat cerita yang bikin saya seneng gitu. Salah satu memperlihatkan diri yang persis ya, Masya Allah. Ingat kan kita waktu itu cerita, Mbak Dina kan bilang, wah ini kan suami kurang sholatnya ini. Hati-hati, aku kan pernah bilang jangan-jangan agama suami itu sebenarnya lebih advance dari kita, cuma belum aja kelihatan. Betul itu Mbak Tessa. Benar ya? Ayatnya. Ya, saya yang berjalan merangkak, mungkin jangan-jangan dia yang lagi. Ya itu kalimat itu, kalimat berjalan merangkak. Iya, jangan-jangan yang saya rasakan saat itu kan suami sepertinya berjalan merangkak, jadi saya gemes kepengen dia beragamanya tuh lebih gitu. Itu kalimat Mbak Dina tuh di situ, saya ingat ya, betul. Itu balik lagi ya, Allah sedang menguji dan memperlihatkan ke saya gitu, sampai ada kalimat Mbak Tessa yang bilang jangan-jangan bukan suami yang jalan merangkak, justru Madinah yang berjalan merangkak. Di situ juga mengingatkan saya kembali gitu Mbak Tessa, iya ya, benar juga ya, jangan-jangan emang begitu ya. Masya Allah, Akbar. Ya itu ya Allah, luar biasa. Akhirnya kan semua akan diukur dari bagaimana akhlak kita terhadap semestanya. Betul sih. Sekitarnya. Ya, orang boleh sorry ya, misalkan aksesoris agamanya bagus, janggutnya panjang, sholatnya wah dahinya. But eventually eventually akhirnya bagaimana dia treat orang lain kok, bagaimana dia tersenyum sama anak yang menghampiri dia, bukan menghardiknya gitu ya. Bagaimana dia tetangganya butuh hal simpel, dia cuman tertatih-tatih mau nyebrang, dia cepet dia bergerak gitu langsung, saya bantu. Nah hal kayak gitu ya, jangan sepelekan tuh. Allah melihat tuh kayak gitu tuh. Kadang suka merasa kecolongan ya, misalkan dalam lagi nih di supermarket, misalkan ada ibu yang kesulitan, aku tuh agak melihat kurang sekian detik, terus ada orang lain yang ngebantu dia, aduh aku merasa tercuri di situ. Itu amal, I should have done that gitu kan, hal-hal seperti itu. Nah itu tuh taufik sahabat-sahabat, ketika orang melihat membantu orang lain, ngebantu ngangkatin tempat tidur, ngebantu nyebrang jalan ya, apapun itu, ngebantu itu kucing saya tolong dikasih makan gitu, saya nggak bisa datang, kayak hal kayak gitulah. Jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Kadang hal-hal kecil dan tanda kutip itu yang bisa melontarkan kita kepada rahmatnya. Itu yang bisa menghidupkan jiwa kita. Itu yang bisa mengubah hidup kita 180 derajat. Nah, hal seperti itu. Jadi be aware, kita dimanapun ya, lagi jalan di jalan, misalkan lihat, ada kerikil di tengah jalan, aduh, pinggirin deh. Takutnya ada orang naik sepeda jatuh gitu ya, karena kerikil itu. Hal kayak gitu tuh. Kan hadisnya jelas, lagi jalan itu menyingkirkan duri di jalanan. Itu hal seperti itu. Hal lain misalkan kalau lihat, wah berantakan di rumah, beresin gitu. Di supermarket ada barang jatuh tuh ya. Kan kita nggak ngeloyor gitu aja. Kalau hati punya iman, itu orang beriman tuh dimanapun dia akan mengadakan perbaikan. Nggak tahan kalau lihat kayak gitu-gitu. Walaupun itu kerjaannya tukang pegawai supermarket sebenarnya, tapi jatuh di lantai kan ya ambillah, masukin ya, bukan di situ tempatnya gitu. Kita bantu. Jadi apapun yang kita lihat, apa kita bisa lakukan. Nah itu kadang-kadang bisa melontarkan kita kepada rahmatnya, yang mengubah hidup kita, yang dalam kegelapan nggak ngerti mau kemana gitu ya, gimana cara keluar dari masalah. Nah dalam kasus Mbak Dina ditambahkan, satu hari nih kata Allah, aku lepaskan ya pengaturanku, penjagaanku kepadamu. Wah, meradanglah itu. Semua serba salah, ya nggak? Kesel. Jahitan ini dikit, wah mesin jahitnya dipukul-pukul, kata mesin jahit, kenapa? What did I do?
Jadi lucu, tapi kalau kita udah ketawa gini Mbak, alhamdulillah ya diambil hikmahnya gitu ya. Tapi loh, bener loh, aku juga kejadian. Jadi hal-hal kecil tuh ya, hal kecil tuh kita tuh dicubit sama Allah Ta'ala, diingatkan gitu. Contoh nih, ceritanya 10 hari terakhir mau itikaf kan? Mau itikaf. 10 hari terakhir, nah aku tuh gini, dilalah ya. Kalau ada suami itu susah agak itikaf itu, dia pengennya ditemenin atau apa. Dilalah tahun ini, suamiku Allah kirim ke Skotlandia. Dia berhiking. Aku senang lah, dalam arti, wah, yes, aku lebih bebas gitu ya. Nah, kemudian anak-anak udah aku beresin gitu ya. Terus aku bilang, aku mau melek malam ini gitu. Siapin kopi. Nah, si kopinya itu dalam hati kepeleset nih. Aku udah minum kopi, pasti melek karena kopinya tuh udah yang strong gitu ya. Gagal dong 3 malam berturut-turut tepar terus tidur. Padahal minum kopi yang sama dan berharap ke kopi itu. Sampai hari keempat aku bilang, kenapa kok ditidurin terus? Ya, aku tuh bangun dengan sedih gitu ya, semalam ketinggalan gitu ya. Nggak itikaf gitu. Besoknya aku kemudian hari keempat paham, ini aku mengandalkan kopi dan mengandalkan keluangan. Nah itu ngeri tuh. Kadang-kadang kita tuh suka berpikir begini, kalau aku punya waktu luang, aku bisa mengerjakan yang lebih. Hati-hati dengan pendapat itu. Karena itu kita sudah menuhankan keluangan, bukan menuhankan Tuhan. Karena buat dia, sahabat-sahabat, mau kita dalam waktu luang atau sempit, kalau dijadikan jadi aja gitu. Jadi dia tuh tidak tergantung dengan, aduh aku lagi waktunya sempit nih, tapi kalau mau turun itu rahmatnya. Jadi buat mereka ya, buat kita nih yang sedang, waduh ini lagi sibuk waktunya, mesti ngurus ini itu, alhamdulillah gitu. Jangan, don't be despair gitu. Misalkan 10 malam terakhir, oh ternyata pas lagi hate-nya gitu. Don't be despair juga lah, hate itu kan dari Allah Ta'ala. Jadi yang kita menghadapkan diri kepada Dia, tidak mengandalkan amalan-amalan kita. Tidak mengandalkan itikaf kita, tidak mengandalkan tahajud kita, tidak mengandalkan apa mau berjuta-juta sholat juga cemen dengan sebelah mata itu kan, ingat ada kisah Israeliat itu, dengan imah sebelah mata aja udah nggak cukup bayarnya. Terus mau apa? Terus kita minta surga gitu. Waduh, nggak kebayar sahabat-sahabat, nggak kebayar. Nggak kebayar. Jadi Rasulullah bilang ya, kamu ke surga itu betul-betul hanya karena rahmat Allah Ta'ala. Betul-betul karena Allah merahmati kita. Karena Allah menolong. Rahmat itu pertolongan by definition. Jadi surga itu adalah definisi oleh kebahagiaan kita yang hakiki. Kita nggak akan bisa bahagia kalau hanya mengandalkan, kalau aku punya ini, kalau aku ketemu jodohku, kalau aku dapat ini. Silahkan dijamin. Itu namanya kegembiraan yang berbatas waktu. Hanya masalah waktu, kemudian kok gini lagi gitu, kok hampa lagi perasaan, kok numb gitu ya, the feeling gitu. Itu karena kita terlalu memautkan kepada objek-objek selain Dia, pasti itu, pasti. Karena selain Dia adalah fana. Kalau kata definisi Ibnu Arabi ini menarik dan sangat beautiful ya, sangat indah. The reason why, katanya, kenapa dosa musyrik itu tidak bisa diampuni, katanya, kan ada dosa mempersekutukan Allah itu tidak bisa diampuni. Saya sempat bingung nih, kan katanya Dia Maha Pengampun. Kok ada dosa yang tidak bisa diampuni? Gimana cara kita membaca ini, benar nggak? Itu equation-nya tuh logikanya gimana? Dia Maha Pengampun, berarti kan semua diampuni, tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni. Gimana tuh kita cara bacanya? Saya baru agak paham gitu ya, baru beranjak paham ketika mendengarkan penjelasan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa jadi musyrik itu mempersekutukan sesuatu kan, kita mempertuhankan. Jadi ketika kita mempertuhankan objek-objek selain Dia, sebenarnya objek itu tidak ada. So, apa yang bisa dimaafkan ketika kita menautkan sesuatu pada objek yang tidak ada? There's nothing to forgive there. And let's go like, wow, that makes sense gitu. Itu maknanya. Makanya saya senang banget belajar Ibnu Arabi dan doakan, saya sedang menerjemahkan The Illustrative Guide to Ibnu Arabi 199 halaman, Eric Winkel yang bikin.
datang pada saat ulang tahun saya kemarin 27 April bertepatan dengan apa namanya itu ya, nuzulul Quran, semoga jadi pertanda yang baik gitu ya. Ya itulah, jadi semua hal yang dia hadirkan, bumi kita itu berubah, bergeser sesuai dengan keadaan hati kita. It's true. Jadi kehidupan kita kalau mau berubah, semuanya ya, karena ajaibnya berubahnya seperti itu, keadaan ekonomi semua, bahkan peta politik gitu ya, keadaan sosial semuanya akan berubah ketika kita merubah hati kita. Jadi sudahlah, pegang itu yang Rasulullah katakan bahwa barang siapa yang ingin mengubah dunianya, ubah dulu, perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau buat Dela tadi kan udah ikrar kata Allah. Kalau pengen kamu menolong agamaku, coba fokus deh sedikit gitu. It's been a year, and ada hal satu aja sesuatu yang dipersembahkan khusus untuknya gitu, dan setiap kita punya itu. So, it's a nice sharing, Mbak Dina and Dela, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi semoga juga Ramadan ini memasuki Syawal membawa sebuah semangat baru buat kita untuk mendekatnya. Jadi ingat pesan hari ini adalah dari ayat ke-216 surat Al-Baqarah, hunjamkan ke dalam diri dia, perintahnya jelas, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang melawan hawa nafsu, hal-hal yang kita tidak sukai, belajar untuk menelan pil pahit ya, itu adalah definisi dari kedewasaan. Kita belajar menelan pil pahit. Kalau anak kecil tuh makanya obat itu dibikin sirup gitu ya, karena mereka belum mahir menelan pil pahit. Kalau minum obat tuh pahit, wah dimuntahin langsung. Kalau kita masih dikit-dikit muntah, dikit-dikit nangis, ya itu berarti jiwanya masih anak-anak. Tapi pil pahit itu sesuatu yang menyehatkan kita, menyehatkan jiwa kita. Kalau Allah memberi pil pahit dalam kehidupan, belajar menelan dengan tersenyum. Ya, dengan itu karunia, efek transformasinya akan semakin besar dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, meraih ketakwaan yang lebih baik kepada Allah Ta'ala. Begitu ya pesan hari ini. Insya Allah kita sambung minggu depan dengan ayat yang lain. Terima kasih semua. Saya pamit dulu. Mohon maaf lahir batin ya. Waalaikumsalam buat Mbak Vidi yang sudah Vidianti nih ya, Mbak Vidianti mengirim chat. Yang lain stay tune. Semoga bersemangat terus mencari kebenaran, membuka Al-Qur'annya lagi ya, terus ya. Walaupun Ramadan lewat, khatamin terus tuh. Karena minimal seseorang sebelum meninggal setidaknya 40 kali khatam. Ayo kejar, bisa semua ya. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Waalaikumsalam Semua. Terima kasih. Maaf lahir Makasih batin. Teh Resa. Sama-sama. Bye-bye.